Marilah kita sama-sama memperbaharui kita dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ibadillah di atas ini sunnatan lillahi ta'ala. Senantiasa beritikaf di dalam ini masjid sunnah tasawufan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'aliyyil 'azim. Ada kulli hamdin wa ta'ala al-abidin wa al-tahirin radhiyallahu an al-bab tsani fi ta'atillah. Halaman 11. Menyambung daripada pengajian kita semalam, kita sudah menyelesaikan 10 maksiat batin, ya, 10 penyakit batin. Di antaranya hasad, ya, apalagi semalam ria, takabur dan lain-lain. Jadi kita berbalik ke muka yang kita bahas hari ini halaman 11, al-babul tsani fi ta'atillah. Bermula bab yang kedua pada menyatakan berbuat taat dan ibadah yang zahir. Kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali bergelar Hujjatul Islam, bergelar ulang sisi ini kutubul ulum, kutubnya ilmu. Siapa kan Zaid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi kai ngarannya Muhammad, abah ngarannya Muhammad, sidin ngarannya juga Muhammad. Ini langka apa ini ya? Langka. Jadi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Siapa pada tanggal lawan sidin ini lah. Sampai Imam Al-Haddad pernah berkata, barang siapa di suatu tempat itu dibacakan kitab karangan Imam Ghazali, maka di tempat itu hadir roh yang Imam Ghazali. Termasuk yang kita baca ini terjemahan daripada kitab apa? Imam Ghazali Bidayatul Hidayah, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, judulnya Hidayatus Sakin. Artinya sama ya. Mungkin kedua-dua hadir ya. Imam Ghazali hadir, Abdul Somad Palembangnya hadir. Bujur ulama itu sudah wafat, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Cuma baca Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi al-amwat bal ahya. Ya ada Quran lah. Janganlah engkau mengira orang yang gugur di jalan Allah, orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Mereka itu cuma berpindah alam, bal ahya. Mereka itu hidup di dalam kuburnya. Makanya boleh jadi ulama-ulama itu wafat, boleh jadi wali-wali itu mati. Itu cuma berpindah alam, cuma masih hidup di alam kuburnya.
Ghazali, nah ulamanya ini menulis daripada karyanya. Ini hidup, seakan-akan ulamanya ini hidup karena kitab-kitab Sidin itu dibaca terus di mana-mana. Hanya juga kan, maka yang harus mengetahui adalah sudah berapa abad Sidin meninggal wafat, sampai hari ini di mana-mana masih dibaca kitab Sidin. Imam Ghazali berapa sudah lawasnya Sidin wafat, sampai hari ini karya-karya Sidin masih dibaca. Nah artinya kan di bulan semalam Sidin waktu hidup meninggalkan nama-nama baik, lalu dikenang lawan orang, menulis tulisan yang baik, namanya tulisannya itu dimanfaatkan orang. Ya lah, luar biasa. Sama yang orang Jurumiyah itu kan al-kalam walam yulqul mubin itu asalnya Sidin menulis kan. Ujian Sidin seandainya tulisan ini nggak jelas, aku mengarang nih kata Allah Ta'ala dan jaga digunakan kita di kemudian waktu nih, maka insya Allah tulisan aku jaga berguna kita. Lalu Sidin menulis Jurumiyah itu lalu dibungkus. Jika kita itu dibuat di dalam botol, bila dibuat dalam botol, tiba itu laut. Sekalinya ada tempat air. Nah, di air kita adalah sekalinya tulisannya itu bagus. Ya kan, orang Jurumiyah itu misalnya, lalu sampai di Jurumiyah itu bermanfaat kitabnya. Makanya ada orang sama ngaji nahu, ada mulai Jurumiyah dulu. Ya kan, al-kalam mufid, ya kan, kemana lagi lah. Dari itu dia tidak mau membaca kitab Buddha, ya. Jadi kita kan, ini kan Arab Melayu lah, Arab Buddha itu kan, nama mengetahui barisnya itu fathah, kasrah, dhammah, ya, pala, pa'alu, nah itu kan. Makanya dulu buat kita ini kan sudah Amun Bahari kita ya Allah Maha. Belum Bahari pernah dihanggokkan guru kalau tulis. Mungkin berkat Sidin menghanggokkan itu Bahari jadi diangkatnya. Makanya dulu guru-guru kita Bahari itu bukan kejam lah, cuma ini memulai kita pintar. Coba kan kata-kata ini dihanggokkan bisa esok guru ini bisa dikejar sudah. Nah ini udah dikawal lah. Bahari dulu lah, guru itu bila ada memperhatikan dia, Bahari kan papan tulis, yang pakai kapur lah, itu menghapusnya itu kan hebat, isinya hapok, itu dia baratnya tuh, bila dia ada memperhatikan kan, awak sendiri, wah, kita mau menghap, pernah juga karena Bahari, kan artinya kumul itu Bahari. Makanya Bahari dulu lah, alhamdulillah dulu lah berkat guru-guru kita yang itu lah. Bukannya Sidin meriksa kita dan berkat itu. Bahari dilakukan jam, dihambat tahun dulu lawan penggaris. Penggarisnya ada penggaris yang kayu batang, pakai batang bulan, ditapak Sidin. Ada lagi kita bantu lawan kuitan, ada. Nah, yang ini dulu lah guru diulangnya apa? Ada kami dulu ini guru di makanan berkah ilmu. Luar biasa jualan kita Bahari itu lagi. Makanya kita jualan mungkin kita Bahari itu guru-gurunya dasar ikhlas, ikhlas. Nah kembali kepada kita. Jadi Imam Ghazali luar biasa. Siapa akan nama buat Sidin. Nah jadi Sidin ini bergelar Qutbul Ulum, punya kutubnya ilmu ini kan ada. Itu masih banyak ya kan kisahnya kan tentang hadis-hadis itu di dalam Ihya. Ya kan daripada akan Ihya itu banyak hadis dhaif, banyak hadis palsu. Nah, ya kan itu luar biasa. Di antara keramat Imam Ghazali, Sidin itu dikok lawan Nabi berdapat langsung. Nah, ada perlu kesalahan lagi langsung Nabi ini berdapat. Nah,
keramat lah, keramat ini kan kalau dia tadi, makanya dia ulumuddin ini, ya seandainya bila dia tidak di dunia ini kan, habis dia berada, cukupi dia mencukupi itu berada, misalnya luar biasanya Imam Ghazali, karena kadang-kadang kita sendiri kan dia ulumuddin, padahal kan karangan sendiri mereka. Segala panggil ilmu ada sisi menulis. Ya Allah, kan luar biasa. Jadi pemanfaatnya telah ilmu sihir sampai hari ini kitab-kitab sihir dibaca, diterjemahkan. Nah, ini kan diterjemahkan dari kitab sihir. Orang kita bacanya, ya kan? Bidayah Arabnya diterjemahkan. Jadi yang tadi Melayu, dari nama Bidayah Salikin oleh Syekh Abdul Somad Palembang. Abdul Somad Palembang ini 2 bulan untuk kita memisahkan luar biasa juga banyak karangan Syarus Salikin Umar. Beliau angkat sahabat minggu semalam kita kisahkan lah alim datang. Cuma menulis ini 2 aja. Yang produktif juga kita menulis karya. Yang pertama Abdul Somad Palembang, yang kedua saya Muhammad Asyad sendiri udah tukang bayar tentang terkenal apa? Sabidal Muhtadi banyak lagi lain-lain lah. Nah, Abdullah bin Misribah Sidin ada penulis karya, cuma cucu Sidin alim. Siapa cucu Sidin? Mukti Betawi Syekh Usman yang pengarang sifat 20 itu mau ditelusuri silsilah kesalahan ini adalah itu cucunya Abdullah bin Misri. Nah, cucu Sidin itu jadi meninggalkan cucu alim walaupun tidak ada karangannya. Siapa lagi? Abdul Wahab Bugis. Ya kan? Abdul Wahab Bugis ini kan sahabat Datuk Lampaian ya, jadi bergelar 4 sangkai. Jadi adalah kadang-kadang yang saya Abdul Wahab Bugis ini mengarang kitab kedada. Cuma diisi anak, ya kan? Dari syarikat kawin, bisi anak namanya Fatimah ini alim luar biasa sampai mengarang kitab Parukunan. Jadi asalnya Parukunan itu mengarangnya adalah syarikat anaknya Datuk, cucunya Datuk Fatimah. Cuma Sidin ada anak timbul, lalu dinisbahkan melawan sepupu Sidin Jamaluddin. Nah, lalu dingarani Parukunan Jamaluddin, padahal mengarang itu dunia. Nah, kurang bahari dunia dinalim subhanallah Fatimah. Makanya dulu lah kita bisa ngalim membaca fikih dulu lah negara-negara Parukunan itu sudah cukup banyak. Makanya guru-guru kita bahari itu ya mula-mula belajar fikih Parukunan sifat 20 kan ya ingat-ingat aja jangan langsung dulu napis ini belajar langsung kan di kampung-kampung langsung dulu napis sifat 20 pada semua lagi mengaji ya kan Parukunan pada semua lagi. Nah jadi nanti yang boleh sekolah dia apa buku ini juga kitab ini ada tingkatan-tingkatannya lawan disesuaikan di mana dibaca. Kalau dibaca di tempat orang awam, jangan sembarangan. Makanya turun kalau ada ibadah sesuaikan jaga kita tuh pemakan orang di kampung itu apa? Di kampung ini yang orang awam dibacakan misalnya turun lapis ada langang-langang ya kan? Artinya kan terlalu tinggi. Nah ini kan sesuaikan di mana kita pengajian itu. Makanya ini kita kira-kira sedang aja telah di Salikin ini kan mencakup bertahan ya. Nah, dia kan mencakup bertahan ya. Karena dia dulu dia pelajaran tinggi pelajaran kita maka itu dia, maka itu dia kan makanya dia guru abah guru bahari. Sehingga pernah juga jadi dia Salikin punya ide
terus salib ini di sini lah dibaca diamalkan berarti sedikapannya ini bisa jadi wali gitu. Yang isinya adalah dibaca diamalkan itu bisa sudah mengangkat kita jadi audiennya Allah Taala. Nah kita ini kan masih belajar membaca ya jangan kita mau amalkan maka yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Palembang kan luar biasa Syekh Abdul Somad Palembang. Jadi angkat sekawan, angkat sahabat yang jaga kita itu sarantang serontok membangkang waktu mengaji di Makkah di Madinah khususnya di Madinah kalau saya sama Al-Madani kan. Nah, kalau saya sama Al-Madani kan lawas Datuk Lampai ini kan bisanya mengaji cuma 5 tahun ini ya. Ya kan 35 tahun lah meninggalkan bini, meninggalkan harta buat 35 tahun, 30 tahun di Makkah, 5 tahun di Madinah. Kalau kisahnya kan, jadi 30 tahun ini mengaji ilmu syariat ya berkelamaian ya Allah Syekh Sulaiman Qurdi itu kan, Syekh Sulaiman Qurdi ini ahli fikih, ya kan, bahwa di bulan dunia apa kitabnya bahari itu yang dibaca sombong, bukan kitabnya sejarah, apalagi banyak sini itu mengarang kita. Itu ahli fikih, jadi itu orang banyak pertama kali itu belajar masalah fikih dulu. Hanya tasawufnya udah lawan saya sama Al-Madani 1 bulan ya, 5 tahun. Mbak itu hendak pulang ke Mesir, ditangani untuk ujian guru, kulit ini sudah, cukup aja sudah, berikan dengan bangun di kampung, ya kan, ada berikan. Padahal Datuk ini masih bersemangat lagi hendak mengaji 35 tahun. Mau kita ya kan saling menunggu 1 bulan sekali oleh menuntut ilmu. Begini, 35 tahun tajud meninggalkan bini. Ada bakalan. Ya Allah, itu semangat perempuan itu. Ada kegampangan kayak ini menuntut ilmu di kota suci. Bakapan kemudian itu pesawat ya maka akasnya kan berhari berkapal berbulan-bulan ya kalau mengarungi lautan samudra sahabat dari berapa yang berhari itu kan anak kulit Indonesia ini dia lah berapa kali singgahnya dia sebelum datang ke Banjarnya. Nah ini pulanglah kita tunggu bulan Syawal mengisahkan dari berapa yang yuk bagusnya tak sidin lawan sahabat kawan dan lain-lain. Sidin itu langsung ke Banjar kita antar. Siapa yang diantar sidin berdahulu sahabat yang penolongannya yaitu Abdullah Mansuri. Jadi sidin tidak antar dulu sebelum ke Banjar. Ini melajari lawan kita ada artinya bila kita dibimbing lawan Tuhan dulu akan diantar. Jangan seorang nak kusur-kusur, nak kulit dulu. Nah, gitu kalau misalnya, jadi singgah di Jakarta. Ada yang masjid Jembatan 5, lapas terus main di situ. Nah, berdakwah, ya kan? Sampai dalam riwayat dia lah. Habib Husin keluar datang itu pernah ambil ilmu orang datang. Di luar datang. Cuma itu ada sohir, lah. Ada di catatan sejarahnya. Tapi yang mudah itu membujurkan arah kiblat itu banyak di sana. Masjid Jembatan 5, belum pernah ke sana. Namanya ini masjid itu mengarah Masjid Al-Mansur. Jadi kainnya Yusuf Mansur itu kubur di situ, makanya Masjid Al-Mansur katanya. Itu masjid itu yang Masjid Jembatan 5 itu yang dibujuri kiblatnya Datuk. Ini sampai wayang ini kiblatnya itu dia daerahnya sedikit karena bujur ini. Jadi yang dikasih itu kelihatan ambal ini daerah di belakang mihrabnya ini ada apa dia bahasa kita bahasa stik bertulisan
kiblat arah kiblat masjid ini dibetulkan oleh Tuan Haji Besar. Itu bisa Tuan Haji Besar, Datuk Langkai ini gelar Tuan Haji Besar. Ya kan, diberi gelar non Belanda karena Belanda ini nahkoda kapal, ya misalnya nahkoda kapal. Tapi orang Belanda kan misalnya, jadi nahkoda kapal ini menguji kepintaran Datuk Langkai, kealiman sendiri waktu di dalam kapal. Lalu bicara tentang nahkoda ini, Datuk berapa kedalaman laut nih yang kita jalani ini? Ada mulai di Datuk asap lah, ada bobolan sini. Saya ini di sini dalamnya, hujan nahkoda kapal, kita turun akan meteran jaga kita. Sekali diturunkan pas baru sampai Datuk. Ya Allah lah, pas. Makanya Datuk ini ahli malaknya luar biasa. Nah, lalu kan di situ Datuk dihadiahi lawan nahkoda kapal tadi, Camin, Ranjang, apalagi itulah Caramin, Ranjang, ada lagi sebutin lemari. Itu hendaknya dalam pagar. Jadi itu hadiah daripada nahkoda kapal anak Indonesia dihadiahi, lalu Datuk diberi gelar Tuan Haji Besar. Kurangnya harus saja. Kita melihat baju sidin telah dijahit lawan buat bahannya dalam pagar wadah julang pagar meninggal dan julang pagar ya bulan Ramadan tadi itu mengikuti baju Datuk Langkai yang disulam lawan tuan buat. Jadi tuan buat ini bini Datuk dari Cina ya. Datuk ini diisi bini jumlahnya 11. Itulah kecatat biar guru Saifuddin itulah kecatat. Ada kecatat banyak lagi. Ya Allah lah, kurangnya halus saja. Di Jurong Banjar itu halus tapi mahing golok tapi gong tapi bisa katakan itu mereka besarnya halus tapi mahing dan boleh. Ada yang lagi nang begini lagi bersifat mana sini nih, bila harap mengejar bina jagau walilah begini lagi seikok jauh angin terbalik pikir bisa itu dia itu kita ada boleh main dia orang alim 11 saja ya Allah 11 ini akor berkan 11 ini pula macam-macam dari suku macam-macam tuan-tuan dari Cina ya kan. Siapa lagi dan Abini dan orang pertama adalah Tuan Bidor, ya kan? Itu anaknya raja, ya kan? Ratu Aminah anaknya raja, dia orang Banjar Selit. Ada lagi bini Sidin itu Kandar Langit. Kandar Langit itu dia asal Sidin itu dari Afrika, Iran namanya. Jadi artinya Datuk ini putih ada, isi ini sawo matang ada, sawo buruk ada, jadi kalau boleh macam-macam. Ayo Iran ada, lengkap. Ada lagi Tuan Palong itu Cina dia, jadi juga bini Datuknya orang Cina Pak Long. Jadi buat nyok itu bahasanya alnya tulisannya adalah seikongnya non bini Cina tuh Pak Long, Tuan Palong. Lalu orang menjadi digabung Palong, ada Pak Long. Itu Tuan Palong itu dia lah di rumah saudara. Tuan Palong itu kita sebutin bininya sesuai tuanan itu dari sebini dan Tuan Palong ini. Nah, ayolah Juliet Datuk ini luar biasa banyaknya. Sesuai tuanan itu dari sebiting bini ini Tuan Palong. Nah, makanya dulu kita tahu kami lah makanya usul sejarahnya lah. Kalau kita Datuk Langkai ini luar biasa. 11 di sini ini semua lah ada Kandar Langit. Ya sekali tadi Ratu Aminah buat visi dan sangat giat. Ini gambar misalnya, gambarnya demikian.
anak Cina, pangeran Kapten Kodok. Jadi yang kedua ini anak Kapten Kodok. Nah, makanya jangan pilih orang Cina dia, orang Cina ini dipuji Nabi lagi lah. Makanya utlubul ilma walau bisi, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Adalah biar disuruh menuntut ke Afrika, ke Amerika, ada utlubul ilma walau bisi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Makanya juga banyak enam saudara-saudara Cina ini yang merantau ke Indonesia. Apalagi kita mengisahkan cekmok mengintai dengan begitulah kita mengisah dapur ini lah. Jadi Kapten Kodok ini lah bisa anak buat giat diambil bini dan orang bayan, giat diambil bini Pangeran Yakob, melahirkan keduanya Datuk Amin. Nah, Datuk Amin itu kan dia keturunan Datuk ada, cuma bini lawan bini ini bini lawan bini sini itu lebih sama Ambar. Nah, kita awalnya hari Sabtu ini lah kalau Datuk Amin berduanya Allahu Akbar, Datuk Amin pulang. Kita mau baca Mahakib, coba ini Indah Zikrul Awliya dan Jirul Rahmah. Mudah ya kan, ujar Nabi syaitan, ujar solihin, ujar orang soleh. Apabila dibaca kisah wali, maka tempat itu dituruni rahmat. Ini dalam kisah wali-wali yang di bulan Syawal aja lah banyak Datuk Amin Sabtu ini lah tahun Sidin. Datuk Amin ini luar biasa. Anak-anak Sidin hampir seberatan jadi ahli tahfiz Quran, orang yang hafal Quran, ya kan? Muhammad Aini kandangan, sebuah kemudian kan dia kesana lagi pandai di kandangan itu ada kampung pandai Muhammad Aini itu anaknya Datuk Marwan. Nah, Datuk Marwan itu anaknya Datuk Amin kisahnya. Mau kita menelusuri itulah ahli qiraat. Makanya Allah Rasulullah itu mengaji dalam semua ini itu masalah qiraat, masalah mengaji. Muhammad ini cucunya Datuk Amin. Nah, jadi Muhammad Marwan ini dia pulanglah dalam Mahakib itu nama usulatan asal mulanya membangun masjid Anas di Arab. Nah itu asalnya Datuk Marwan. Makanya kan Julian sendiri masih ada di pulau adalah ngurusnya Pangeran yang Lembah. Nah makanya juga lah orang Banjarnya luar biasa juga, cuma banyak bersembunyi. Nah, Datuk Amin berwajah dicari lawan penjajah. Sekali ini dia sikit bersembunyi di warkon. Kau halus oksigen, Tuhan karamat sidin. Wah, pohon mencari di rumah sidin. Kalau dia sidinnya sekali aku di sini. Sekali ini waktu tahu lah naikkan hendak lawang. Jadi di sini orang lebih berburu. Jadi bila berburu itu puncak gunung lah naik di sini. Loncat ya. Muhammad Datuk Amin lah. Datuk Amin ini pulang. Sidin saking baktinya lawan kuitan, bakubur hingga kuitan. Padahal bini Sidin Hasanah itu umurnya di makam Sultan Suryansah. Coba lihat di situ ada Hasanah, itu bininya Datuk Amin di situ umurnya. Jadi Sidin bisa ukur lawan bini hakun merakai kuitan saking baktinya lawan kuitan. Usahanya amalan Datuk Amin ini jadi wali kemungkinan berkat doa kuitan bisa. Bergampangan dulu lah kita ini mendoakan jadi wali dia. Namanya kita mengisahkan wali-wali di Banjar yang luar biasa. Kami pula melihat kisahnya. Datuk Amin bilang di Sidoarjo banyak. Ya kan, mau angkat banyak. Nang alim-alim banyak. Orang
Kalau ini kan nah masih ya masih keturunan Dato dan lain-lain. Mulai angket ada lagi dia di daerah Ubah Sidin juga. Jadi ada di situ Julian Dato Hamil ngarannya Dato Bulak atau ngaran lain Sidin itu Dato di balik dinding. Ini Guru Sokri itu bisa ada di kitabnya di Ubah Sidin Marakib Dato Hamil. Jadi ini salah satu Julian Dato Hamil waktu bahalwat Dato Bulak ini memasak lakatan di tapik. Nah di tapik jadi ulantik langsung. Coba kan kalau biarnya buat di tapik ini lakatan. Jadi gak ada kena ulantik. Kan belum berani berhambatnya lah. Jadi Dato Bulak itu kalau baca kisah yang ditulis Guru Sokri itu dibuat. Makanan tadi waktu bapak, waktu bahalwat cuma ada lakatan. Nah dibuat di tapik seharinya jadi ulantik. Kalau ulantik, nah ya Allah, kita memisahkan wali-wali yang kita ini kami biarkan kan. Kalau ada kuburnya, coba biarkan ada amin di belakang dengan obong. Nah itu Dato Bulak itu mengubah Dato Bulak itu karena ngajarnya yang diisi rumah makan nanti di jembatan lo pengaranya bisa pengaranya nah bisa podang benar. Jadi juga naik usahanya belajar agak mengubah Dato Bulak itu misalnya langsung ke guru misbah Indonesia. Nah itu juga ada doa juga. Makanya dulu kita tidak biarin akhirnya dia wali itu semua juga jauh. Bancaki dialah mama-mama melalui ini kan. Misalnya yang pertama kita mendoakan anak mati. Ya lah itu dulu. Yang kedua mengingatkan anak mati. Yang ketiga mudah-mudahan dapat berkah menjadi wali ini kan. Nah juga kita apalagi berjaya biar banyak di alam-alam enggak kita ini kan lagi bisa pasangin di mana Surya Sah itu ada di ruangan Pangeran Surya Sah itu biar ya Allah itu kalau asalnya Raja Banjar termasuk Islam pertama. Nah Sidin awalnya saya lihat Pangeran Samudra di Islamakan melawan Habib Daya itu Habib. Nah Sidin Abdurrahman Ali terus cuma disamarakan ini utusan daripada Maulana Malik Ibrahim Gresik datang ke Banjar mengislamakan Pangeran Samudra tadi lalu diganti ngaran Sidin Pangeran Samudra ya kan ada logo lagunya Pangeran Samudra diangkat jadi raja di mana di Kuwait ya Allah di Kuwait diangkat jadi raja. Yo biar bayangkan dulu lah dan apa Sultan Pangeran Surya Sah waktu diangkat dia apa diislamakan lawan Habib Dayan diubah ngaran Sidin jadi Surya Sah. Limbah itu Sidin ya kita tuh masih lawan perguruan kemana perguruan dia diungkap terus ya kita di kemana perguruan pengajian diungkap di Sidin terus. Makanya selain raja Sultan Surya Sah itu hadir. Jadi kemana Habib Dayan berdakwah diungkap di Sidin sampai ke pedalaman. Nah, makanya sampai Sidin membangun masjid itu luar biasa. Mana alim, mana raja. Nah, turun Surya Sah berapa? Sampai kemana? Sampai berapa raja ya Allah? Sultan 13 kan mulai salah lah. Sampai yang terakhir Sultan Adam Masih Billah bisi anak Pangeran Nah itu kan terakhir hampir di situ kerajaan sehingga Sultan Adam ini lalu Pangeran Antasari. Nah itu kalau terakhirnya Pangeran Antasari jadi lagi lalu hubungan bagus dia ini kita boleh jadi raja.
habis dah masanya jenang rajanya. Nah, gue ini memimpinnya di Banjar, aman bilik. Nah, bisa kayak pelajaran sendiri awal. Nah, jadi kalau mau kita telusuri itulah aturannya kan buat kegustian ini, nggak harus sakat lah. Nah, cuma. Nah, habis ya sudah. Saudara, belum. Nah, ya Allah lah. Nah, raja Banjar itu luar biasa. Nah, ada terbaca kitabnya. Masalah volumenya ya, lu juga supirnya. Kemana? Jangan belajar. Nah, jurnal luar biasa orang Banjar diangkat apa? Diislamakan Banjar, diislamakan Sultan Suryadisa. Tanggal berapa itu jalan? Jangan di catatan itu nanti diislamakan sini itu ya hari jadi kota Banjarmasin. Hari jadi itu lah, akhirnya hari jadi itu jangan kita tolak. Mau lawan Sultan Suryadisa mengkawal, dan jangan ada Sultan Suryadisa masuk Islam. Hari Banjarmasin dengarnya hari jadinya, nah organisasinya. Nah masuk Islam sini Pangeran Samudra diangkat, ya diganti Suryadisa. Alim luar biasa, Julian sikit. Ya, karena suka Adam bergerak terus kepilah. Ya Allah. Apalagi biarlah mengguru Saifuddin bin Isa kami lagi biarlah masalah yang di Banjar antik-antik omkai kalau sejak kita habis dah bulik sudah hari ini ya habis ini lah malam ini lah ya luar biasa ulama-ulama zaman dahulu ya ulama-ulama zaman dahulu. Berkata Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, "I'lam anna awamirallah ta'ala mara'idu wa nawafidu wal fardu ra'sul mali wa huwa aslu tijarati wa bihi tahsulu tijaratu wan naflu wa huwa raibu wa bihil fawzu fid darajati." Ya, artinya ketahui olehmu hai talib, artinya penuntut ilmu, bahwasanya segala ibadah yang disuruh Allah Ta'ala yang maha mulia dan yang maha tinggi. Nah, ya, maha mulia, maha tinggi itu ada kalanya fardu dan ada kalanya sunnah. Artinya setiap nang fardu pasti ada sunnah. Fardu ini kita sambat nang wajib juga, memang dia memaham. Artinya setiap ibadah nang wajib mesti ada dibarengi lawan sunnah. Sembahyang nang wajibnya 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya Allah. Nah, di luar daripada yang wajib ada kalanya sunnah. Nah, sunnah ini macam-macam. Sunnah yang membarengi sunnah yang wajib. Ya tadi qobliyah ba'diyah. Di luar itu kan banyak lagi, ya kan? Sembahyang aja, sembahyang tasbih, sembahyang apa lagi? Taubat, ya kan? Sembahyang tahajud, banyak lagi. Duha, isyraq, puasa, itu juga setiap yang wajib mesti ada maksudkan. Wajibnya sebulan, sunnah banyak. Di antaranya Mansum Ramadan, kalau sudah disebut semua hadisnya. Nah, 6 hari di bulan Syawal ini, puasa 6. Nah, sudah. Ada apa lagi kan kita dengan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, puasa 6. Sunnahnya puasa apa?
tarawih, lawan Arafah. Nah, banyaknya sunnah-sunnahnya lah. Jadi menambahi yang wajib ini langsung sunnah memang lagi. Jadi kita berlomba-lomba juga langsung sunnah ini lagi. Mewajibnya datang sama. Ada kira-kira puasa 31 hari. Sama kalau kita tahun ini 29, kalau ya ada 31 hari, sama berarti kita menambahinya ya sunnah-sunnah ini, sembahyang, ya kan? Di mana ini? Di waktu ini menambahinya sunnah-sunnah lagi. Jadi Imam Ghazali setiap ibadah yang wajib, ya kan? Wal faraidu wal nawafilu ada sunnahnya. Maka fardu itu ra'sul mal. Apa itu ra'sul mal? Ra'sul mal itu kalau bahasa kita modal usaha. Amun wajib ini kadangnya ada mungkin orang awal mengambil sunnah itu orang misalnya biar misalnya puasa 6 tadi Ramadan dari puasa sebulan. Kira-kira sangkut aja lah, ambil kita pas aja lah. Ya kayak lucok, puasa 6 biayanya Ramadan perai, sama suka dia kayak gitu lah. Contoh lagi, wah dia mulai 3 malam 21 sampai terakhir, tapi bisa perai kalau subuh. Kira-kira sangkut lah, ada sangkut lah. Kalau itu lah artinya. Nah, modalnya beda, tapi hendak berujung dia oleh semita ya dari Rasulullah. Rasulullah itu modal usaha artinya nang wajib ini, nah kayak modal harus diisi modal dulu kita, yakni modal perniagaan di sini. Ya Allah, jadi mau kejadian dan dengan dia asal perniagaan kita, jadi nang wajib itu dulu diutamakan. Ibaratnya jangan kita adalah berjualan itu ibaratnya dia tak boleh modal atau berujung untung kan. Jangan sampai berjualan itu tak akak modal. Ya ini kita sendiri. Ya tadi sumbernya paribasanya dia mewajib. Jadi gawi harus sunnah asal sumbernya jadi gawi menerimanya. Itu kalau kita. Jadi jangan sampai kita mengutamakan sunnah wajib tadi ya. Ini tadi masih melakukan fadilah. Jadi bila mendengar fadilah sunnah yang ini atau amalan ini, wah hebat menggawe, nah wajibnya ada perhatikan. Sama tarawih, dikira kita tarawih inilah ini sunnah kita bukan wajib lagi. Dikira tarawih nang ianya. Lalu ketiga misalnya takbiyah Isya. Padahal takbiyah Isya ini afdhalnya digawi daripada semua yang tarawih. Nah, cuma kita banyak salah paham, salah kaprah. Mungkin kebanyak pahalanya tarawih ini daripada takbiyahnya. Padahal takbiyahnya itu benar namanya. Nah, dia tadi mau unting nang gana, tapi modalnya ketinggal. Itu bahasanya. Dan dengan dia dapatlah selamat. Nah, ya Allah. Jadi bila kita menggawi yang wajibnya, insya Allah selamat. Dan sunnah itu yaitu laba, tahulah laba, untung, ujungan, ya Allah, ujungan daripada perniagaan. Jadi sunnah itu ujungannya ya. Dan dengan dia dapat kemenangan. Artinya kan bila orang berusaha berujung menang. Amalnya berusaha atau berujung kembali modal impas karanya, ya kan? Itu bahasanya. Dan derajat di dalam akhirat, dapat derajat kita di akhirat menunggangi banyak langsung. Jujur kita ini banyak akan menaikkan derajat kita ini langsung ini. Belum kita dan hampir kepada Allah Ta'ala, ya kan? Sampai derajat kita kehadratnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala
bila kita menyempurnakan nang wajib dibarengi nang sunnah. Nah, di situ dia dulu kita insyaallah kita sambung lagi setelah bulan akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, dan kita ditertamukan lagi kita ini yang menjadi masyarakat bila Allah tidak biarkan Bismillah. Alhamdulillah Rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ikhlas fi talabil ilmi wa fi nasrihi wa fi jami'i ta'at. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.